Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan keimanan dan keistiqomahan, panjang umur dalam beribadah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur dan kesempatan untuk senantiasa menambah ilmu, dan ilmu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini tentang masalah wasiat ya. Masalah wasiat. Manusia tidak tahu tentang umurnya, tetapi Allah telah memberikan tanda-tandanya. Tanda di mana umur dari umatnya Rasulullah SAW itu terbatas ya, tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu. Kalau umurnya Nabi Nuh dan kaumnya bisa sampai 1000 tahun, tapi kalau umur umat Nabi itu di bawah 100 tahun ya. Umur ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70 ya. Artinya di bawah 100 tahun. Kalau umat terdahulu di bawah 1000 tahun ya. Jadi perbandingannya 10 kali lipat ya. Tetapi umur yang di bawah 100 tahun ya, yang lebih pendek, itu memiliki makna yang lebih ya. Banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membalap dari umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang ya. Salah satunya kita diberikan keutamaan waktu ya. Keutamaan apa? Waktu. Misalkan kita diberikan Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan haram ya, bulan Rajab ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini termasuk bulan-bulan agung yang amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diberikan hari-hari ya, waktu dalam 24 jam, juga diberikan keutamaan, misalkan waktu subuh ya, dan ba'da subuh sampai waktu syuruk ya, matahari terbit sampai naik gitu ya. Ketika orang sholat subuh, duduk, zikir, thalabul ilmi ya, itu pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh ya. Jadi banyak pahala-pahala yang bisa didapatkan. Tetapi
Yang pasti dengan umur yang lebih pendek tadi juga memberikan peringatan kepada kita agar menyiapkan diri ya. Menyiapkan apa? Diri. Untuk apa? Salah satunya berwasiat ya. Apalagi kalau usianya sudah lebih dari 40 tahun ya. Itu juga sudah diingatkan dalam Al-Qur'an ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Jadi orang itu kalau sudah diberikan umur ya, kekuatan, kematangan dan sampai di usia 40 tahun ya, itu sudah harus betul-betul fokus untuk menuju akhirat ya. Makanya dulu kalau penduduk Madinah ya, penduduk kota Nabi SAW sejak zaman Nabi dan dilanjutkan generasi sahabat sejak sahabat sampai tabi'in tabi'ut tabi'in ya, dan sebagian sampai hari ini, kalau sudah usia 40 tahun itu mereka banyak fokus ya untuk menyambut akhirat ya, untuk memperbanyak bekal ya, perbanyak bekal akhirat, dan salah satunya menyiapkan wasiat ya, menyiapkan apa? Wasiat. Kapan-kapan atau di mana saja kita nggak tahu ya umur manusia. Rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada orang dia lewat di tukang jahit atau tukang kain ya, yang sedang motong-motong kain kafan. Ditanya, "Pak, sedang motong apa?" "Motong kain kafan, barangkali nanti sore ada yang mesan." Barangkali nanti sore ada yang mesan. Ternyata ada yang mesan. Dan ketika ditanya siapa yang mati, itu anak muda. Ternyata anak muda yang barusan tadi pagi bertanya gitu. Mati dia ya. Dia nggak tahu kan ya, kematian nggak tahu dan tidak mengenal muda atau tua ya kan, sehat ataupun apa sakit ya. Ada dosen UIK, dosen kesehatan ya, fakultas kesehatan, seorang dokter, seorang ahli kesehatan, dan biasa beliau itu ditunjuk Pak Rektor untuk menjadi dokter klinik di kampus UIK, sehat. Dan kalau ketemu dosen-dosen ya, ketemu kita dosennya harus hidup sehat, dosen itu harus sehat supaya produktif gitu ya. Ternyata meninggal duluan Pak. Dokternya meninggal bulan yang lalu itu ya. Padahal belum lama kita sama-sama ngisi kajian di masjid belakang kampus UIK, Masjid Budi Agung situ ya. Meninggal itu ya. Dokter gitu ya, meninggal gitu ya. Jadi artinya tidak mengenal sehat atau sakit sebenarnya itu ya. Ahli kesehatan atau bukan ahli kesehatan, kalau waktunya sudah habis ya meninggal gitu ya. Nah disinilah pentingnya untuk apa tadi? Berwasiat. Dan wasiat ini ternyata tradisi ya, tradisi para nabi dan rasul ya, dan juga umat-umat terdahulu ya. Jadi umat terdahulu yang usianya panjang saja disuruh wasiat ya, apalagi kita yang usianya lebih pendek. Misalkan ya ketika Nabi Yakub ya, ketika Nabi Yakub alaihi salam, beliau mewasiatkan kepada anak cucunya, anak mantunya ya, keluarganya. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 itu ya. Apakah kalian menyaksikan ya ketika Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu sebelum meninggal beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya ya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingat ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya ya, kepada keturunannya, keluarganya gitu ya. Diwasiatkan ya. Wasiatnya apa? Ma ta'buduna min ba'di.
Wasiatnya adalah anak-anakku semua ya, keluargaku semua, jangan lupa ya apa yang kalian sembah setelah bapak tiada. Setelah aku mati, kalian yang disembah siapa gitu ya. Jadi ingin memastikan gitu ya, keluarganya diwasiatkan dan dipastikan ya. Nanti bapak kalau nggak ada jangan lupa nak, kamu jangan sampai murtad gitu ya. Itu wasiatnya Nabi Yakub. Dipastikan anak-anaknya ini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ya. Pak, kami itu tetap setia menyembah Tuhanmu ya, yaitu Allah ya. Jadi Nabi Yakub ini seorang nabi dan rasul, mengajak supaya kaumnya tetap istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap setia Pak menyembah Tuhanmu ya. Dan juga Tuhan bapak-bapakmu. Jadi para nabi sebelumnya ya, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap setia untuk menjadi orang-orang Islam, muslimun. Jadi di sini juga dalil bahwa agama para nabi terdahulu itu juga agama Islam. Agama apa? Islam. Nabi Yakub ini kan nabi Bani Israel ya. Nah, agama Yahudi Nasrani itu adalah penyimpangan ya, agama penyimpangan yang disimpangkan oleh kaumnya ya, oleh Bani Israel atas nabi-nabinya ya. Nah, ini buktinya anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail sampai Nabi Yakub dan keturunan seterusnya, wa nahnu lahu muslimun ya. Kami tetap menjadi orang yang beragama apa? Islam ya. Jadi di sini Nabi Yakub alaihi salam itu memberikan contoh keteladanan bahwa wasiat yang tertinggi, yang terbaik adalah wasiat agar anak cucu tetap menjaga keislamannya. Nak jaga sholat. Jadi wasiat yang paling bagus itu jamaah ya. Nak jaga sholat, nak jaga ngaji ya. Nak jangan lupakan doakan mama, doakan ibu, doakan bapak, doakan ayah. Nanti kalau sudah tiada, jangan lupa ya, dikirimi doa, dikirimi sedekah. Itu wasiat yang paling bagus ya. Wasiat yang terkait dengan masalah agama ya. Masalah keislaman, masalah ibadah. Ini wasiat yang tertinggi, wasiat agar jangan murtad ya. Wasiat agar jangan apa? Murtad. Karena banyak juga orang yang setelah bapak ibunya tiada dia murtad, pindah agama. Jangan sampai. Nabi Yakub di sini memastikan jangan sampai anak cucunya ya berpindah ke agama lain atau berpindah dalam arti dia murtad, tidak menyembah Allah lagi itu. Dan Nabi Yakub tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak setelah bapak tiada. Tidak. Dia tidak berwasiat dengan hal-hal yang urusannya perut ya, urusan apa? Dunia, urusan perut. Kalau urusan makan, insya Allah anak-anak itu makan kok ya, makan, dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ketemu rezekinya masing-masing. Karena belum lahir pun dia sudah membawa rezeki kok ya. Masalah rezeki itu ya sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan tertukar itu apa? Rezekinya. Ini yang paling penting ya. Agama anak-anak setelah bapak ibunya tiada. Kalau hanya urusan perut ya, urusan cari makan gitu ya, itu insya Allah tidak akan terlantar ya. Artinya semua makhluknya Allah ya diberikan makan, diberikan apa? Rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Illa 'alallahi rizquha ya. Jadi tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan salah asuh, jangan salah wasiat ya. Dulu ada seorang
dosen di Bandung itu ya, nulis buku tentang kiat-kiat sukses kuliah di luar negeri. Bukunya bestseller ya. Dan dia memberikan contoh ketiga anaknya semuanya kuliahnya di luar negeri dan sukses karirnya, jadi sarjana, jadi magister, jadi kerja di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan internasional, gajinya banyak sekali ya. Sukses lah dari sisi urusan dunia ya. Tetapi beliau lupa tidak dibekali dengan agama ya. Tidak dibekali dengan agama. Sehingga tidak terlalu dekat ya. Tidak terlalu dekat ibadahnya dan tidak terlalu dekat juga dengan orang tuanya. Ya karena dunianya sendiri dia, karir, kerja ya, cari uang ya gitu. Sampai akhirnya istrinya sakit dan mau meninggal dunia, bapaknya telepon, nak pulang, nak ibumu itu udah sakit berat, ya. Pulang, kepengen lihat ibumu. Oh mohon maaf Pak, saya lagi kerja ini. Anak yang kedua dihubungi juga sama, lagi banyak urusan. Anak yang ketiga juga sama gitu ya. Sampai ibunya meninggal dunia, itu 3 anaknya itu satu pun nggak ada yang datang, nggak ada yang menjenguk. Kira-kira sakit hati nggak seperti itu? Disekolahkan tinggi-tinggi sampai luar negeri ya, tetapi tidak ingat ibunya yang dalam keadaan sakit sakaratul maut, nggak datang, nggak dijenguk juga kuburannya itu. Nah akhirnya sang dosen itu menyesal, ternyata salah gitu ya. Selama ini yang paling penting dan utama justru harus apa? Agamanya. Yang paling penting adalah masalah apa? Agamanya. Masalah skill, iya itu nomor 2, skill itu ya. Untuk bekal cari duit, cari dunia, itu setelah agamanya diperbaiki. Karena kalau orang agamanya sudah baik, insya Allah ya, semua bidang kehidupannya juga akan menjadi baik kan gitu. Maka di sini ya para nabi dan rasul mewasiatkan anak-anaknya agar berpegang teguh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kamu sembah setelah bapak tiada ya, dipastikan anak-anaknya supaya tetap menjaga keislamannya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Karena banyak sekarang ini jamaah sekalian yang tidak disadari oleh orang tua ya. Kan anak ya, menantu atau cucu sekarang ini kan dengan kemajuan dunia digital ya, teknologi yang begitu canggih, media sosial yang tersebar luas, mudah diakses ke sana ke sini ya. Itu terkadang banyak pergaulan ya, di media sosial, apa yang dia lihat ya kan, terkadang itu mempengaruhi kehidupan ya. Ada mahasiswa saya itu neliti tentang masalah kehidupan ya di media sosial terkait masalah ateisme ya, atau orang nggak percaya Tuhan gitu ya, kayak komunis gitu lah. Itu ternyata sudah berkembang luas ya, khususnya di kalangan tren anak-anak muda itu punya komunitas-komunitas ateis Sunda, ateis Jawa, ateis Padang, ateis Medan. Itu mereka ternyata udah punya geng gitu ya, punya komunitas itu. Jadi ajakan-ajakan supaya tidak percaya Tuhan gitu, tidak percaya Allah. Ini sekarang tren gitu. Kenapa? Kalau hidup diatur Tuhan agak repot gitu, nggak bebas itu kata mereka itu. Nah ini ngeri nih gerakan-gerakan murtad seperti ini ya, tanpa disadari ya, tanpa diketahui orang tua, terkadang kelihatannya baik-baik saja ya, nggak pernah kemana-mana, cuma di rumah. Lah di rumah itu kalau wifi-nya masih nyala, itu masih kemana-mana dia itu. Yang namanya anak-anak itu, selama wifi di rumah kelihatannya duduk di kamar anteng gitu ya, rebahan, itu dia sedang kemana-mana itu ya, sedang kemana-mana. Ini terkadang juga yang menyebabkan kerenggangan ya hubungan anak ke orang tua ya, karena mereka punya kesibukan sendiri di dunia masing-masing. Terkadang ya suami istrinya juga sibuk sendiri-sendiri ya.
Bahkan ada satu riset yang penelitian itu yang dilakukan oleh UMS ya dari Solo itu tentang kasus-kasus kerenggangan di dalam rumah tangga itu yang menyebabkan terkadang perceraian, kekerasan verbal atau kekerasan mental dan seterusnya di rumah tangga yang menyebabkan hubungan menjadi renggang. Salah satunya masalah ini, masalah orang punya sibuk dengan media sosial masing-masing sehingga kelihatannya dekat tetapi jauh. Nah, dan tidak jarang juga orang sekarang ini dunianya itu bisa tergoda gitu ya, dan tidak mengenal tua muda sekarang itu ya. Yang lagi viral itu ada salah satu pejabat itu di Kabupaten Bogor itu ya, selingkuh dengan orang yang nenek-nenek usia 58 tahun gitu. Udah tua tapi masih energik gitu ya dengan media sosial ya. Jadi orang sekarang itu ngeri-ngeri sedap ya. Jadi inilah ya tantangan dunia saat ini memang berat ya. Jadi oleh karena itu tadi ya, membekali keimanan ya, ketakwaan ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, taat dan takwa kalian dimanapun kalian berada, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang harus ditanamkan sebenarnya ya, sebagaimana para nabi terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad SAW menanamkan hal itu ya, supaya imannya terjaga dan juga kuat, terbawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang paling utama adalah wasiat sedekah ya, wasiat untuk sedekah ya. Jadi artinya kalau kita punya harta ya, punya kecukupan, punya kelebihan ya, itu ada bagian wasiat yang harus disedekahkan gitu ya. Ya. Misalkan punya tabungan atau rekening berlebih gitu ya, anak cucunya udah cukup, harus ada yang dibawa mati itu ya. Kalau rekening itu ditinggal mati, habis itu ya kan, tidak dibawa ke alam barzah, tidak dibawa ke alam akhirat. Tapi kalau diwasiatkan itu ke bawah mati, jadi amal apa? Jariah. Ada jamaah saya di Yasmin itu ya, di Taman Yasmin itu ada seorang jamaah yang kerja di perminyakan ya, di minyak itu, dia orang minyak itu ya, kerja dan sakit gitu ya, dan meninggal dunia ya. Dia tidak menulis wasiat pakai kertas, tidak ada, tapi masih ada terselip di HP-nya itu. Jadi di HP-nya itu ada tulisan yang di situ menyatakan kepada istrinya dan keluarganya bahwa di rekening bapak itu ada uang 100 juta gitu ya. Tolong uang 100 juta itu diberikan untuk kemaslahatan anak-anak yatim. 100 juta jemaah. Nah, kemudian saya dipanggil, ditunjukkan dan diserahkan itu uang 100 juta itu untuk gedung asrama anak yatim. Saya buatkan gedung asrama anak yatim di pesantren yang di daerah Bojonggede. Saya kasih namanya gedung beliau, atas nama beliau. Saya dengan 100 juta waktu itu bisa bangun 2 lantai. Saya bangun sendiri, maksudnya nggak pakai arsitek, bangun sendiri gitu ya, supaya 100 juta itu bisa sampai 2 lantai itu. Iya. Jadi kalau dibangun sendiri lebih murah gitu. Nanti bareng-bareng ada tukang berapa gitu. Itu sampai sekarang nama beliau saya tempel di gedung itu ya. Jadi diwasiatkan itu untuk wakaf tadi ya, untuk kemaslahatan anak-anak yatim. Sampai sekarang gedungnya itu dipakai ngaji anak-anak, dipakai tempat tinggal anak-anak yatim ya, dipakai ngafal Quran dan seterusnya. Itu akan menjadi apa tadi? Menjadi amal jariah. Ya, amal jariah karena diwasiatkan. Kalau nggak diwasiatkan,
Nah itu jadi warisan. Uang 100 juta juga habis itu 1 bulan atau 3 bulan habis itu ya. Tapi kalau diwasiatkan tadi, dia akan menjadi aset apa? Jariah. Akan menjadi aset apa? Jariah, terus mengalir. Orang udah meninggal tiada, tapi pahala ngalir terus. Dipakai ngaji kok, dipakai tempat tinggal anak-anak yang nggak punya tempat tinggal, ya dipakai untuk kader, ya penghafal Al-Quran. Dia dapat kiriman-kiriman bacaan Quran, kiriman-kiriman kebaikan, ya, dan itu mengalir terus pahalanya. Makanya ketika ada seorang sahabat, ya, beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau menceritakan kalau ibunya sudah meninggal. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ya Rasulullah, ibu sudah nggak ada, tapi saya lihat ibu itu tidak mengucapkan sesuatu, ya, dan tidak ada catatan gitu ya, wasiat. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Nah, karena ibu itu ketika sakaratul maut itu belum sempat mengucapkan, tapi saya yakin ibu itu dulunya orang dermawan. Kalau beliau sampai sempat untuk berucap, pasti dia ingin mewasiatkan sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, apakah aku sebagai anaknya menggunakan harta ibu ini, harta warisan ini, untuk sedekah atas namanya? Kata Nabi, na'am, iya, sedekahkan untuk ibumu itu, ya, sedekahkan untuk apa? Ibumu itu. Karena orang mati itu jamaah lebih berhak, ya, dan lebih butuh sedekah gitu. Kalau kita bayangkan di rumah, ya, di rumah, ya, kita tidak punya apa-apa, ya, kita kan kepingin dapat kiriman kan dari siapa, teman, ya, ya dikirimi sarapan, ya, dikirimi jajan, dikirimi apa gitu ya, supaya dikirimi beras gitu ya, butuh gitu ya. Masih bisa SMS, masih bisa apa? SMS. Lah kalau orang mati kan nggak bisa SMS. Nah, kirimi beras ke kuburan kan nggak ada kan, udah nggak bisa, ya, nggak bisa ngirimi makanan ke kuburan, ngirimi pagi-pagi bubur ayam ke kuburan ibunya nggak bisa, ya. Kalau mau ngirimi bubur ayam ke kuburan ibunya itu nggak sampai, tapi kalau dikirim ke sini sampai dimakan jamaah. Nah itu sampai dikirimkan jajan, makanan, minuman gitu kan, kemudian dihidangkan di pengajian atau di tempat-tempat anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan atas nama ibunya, itu apa? Sampai, kata Nabi. Dan itu lebih butuh, ya. Orang mati itu lebih apa? Butuh untuk diapakan? Disedekahi. Iya, siapa yang ngirimin lagi kalau bukan anaknya? Ya mungkin tetangga, temannya ngirimi pas mati saja kan gitu kan. Pas disolatkan, pas dikuburkan, nanti seminggu sepekan udah lupa dia, nggak doain temennya itu atau tetangganya. Tapi kalau anak itu kan ya ke bawah mati, artinya ibunya sudah nggak ada, ya harusnya anak itu tetap terus mensedekahi, mendoakan untuk siapa? Ibunya. Mensedekahinya bukan dibawain kopi ke kuburan loh, ya kan banyak masih orang kita itu ya, untuk ngasih makan bapak ibunya itu dibawain kopi gitu ya. Ada yang karena bapaknya suka merokok, dikirimi rokok juga di situ. Ya, jadi itu salah kaprah. Kalau mau ngirimi sedekah untuk bapak ibunya itu bukan begitu, bukan jajannya dikirim ke kuburan, tapi dikirim ke masjid gitu ya, supaya dimakan bareng-bareng, ya, dikirim ke pesantren, ya, dikirim ke orang-orang yang membutuhkan, ya, dikirimi sembako, beras dan seterusnya. Caranya begitu, mensedekahkan itu seperti itu, ya. Dan pahalanya sampai, kata Nabi, na'am, iya, sampai, ya, sedekah itu sampai jamaah, ya. Entah bentuknya
bagaimana ya, entah bentuknya makanan mateng udah dimasak atau masih berupa beras mentah, terserah, itu masalah teknis. Masalah apa? Teknis. Entah dikirimkan ke rumahnya atau bareng-bareng dibikin acara, terserah ya. Yang penting wujudnya adalah berupa apa? Sedekah. Atas nama siapa tadi? Orang tua, ibunya ya, atau keluarganya, terserah juga ya, terserah juga. Nggak ada salahnya gitu ya. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan nggak sampai itu sedekah untuk orang mati. Sampai, hadisnya hadis yang sahih ya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari. Ulama sepakat ya tentang kesahihan hadis-hadis Imam Bukhari ya. Ini hadisnya hadis Imam Bukhari, sampai artinya ya, kalau orang sedekah untuk orang mati itu sampai. Adapun orang-orang kita itu bentuknya itu dalam wujud makanan matang atau mentah, itu masalah apa? Teknis. Masalah apa? Teknis, terserah wujudnya seperti apa ya. Yang penting niatnya adalah untuk apa? Sedekah, disedekahin ya, disedekahin ya. Nah, sedekah itu bisa makanan, bisa berupa uang, bisa berupa mushaf, bisa berupa apa saja ya. Yang penting itu wujudnya adalah sedekah. Naam, kata Nabi, iya, sedekah itu untuk ibumu ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi sedekah? Karena penyesalan pertama ketika orang itu nyawanya sudah sampai tenggorokan. Kalau ada orang mati ya, atau orang mau meninggal dunia itu nyawa sudah sampai sini ya, itu udah terlambat jamaah ya. Orang nyawa itu kalau sudah sampai tenggorokan itu sudah nggak ada bermanfaat. Makanya kalau mau mentalkin la ilaha illallah ya, itu ketika masih badannya masih anget ya, masih ada nyawanya maksudnya ya. Tapi kalau sudah dingin kakinya gitu, kakinya udah dingin, kemudian tangannya udah dingin, udah megap-megap gitu, nyawa udah sampai di sini, itu udah nggak bisa ditalkin ya, karena pintu taubat itu tertutup di saat nyawa sudah sampai apa? Tenggorokan ya. Malam yughorgir, kata Nabi, selama belum sampai tenggorokan itu taubat masih diterima ya. Makanya kalau mentalkin itu diusahakan ketika badannya masih hangat gitu ya, artinya masih ada nyawanya ya. Itu kalimat la ilaha illallah, kalau sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah, pasti masuk apa? Surga ya. Nah, ketika nyawa tadi sudah sampai tenggorokan, dalam keadaan dicabut nyawanya, berpisah dengan raganya, itu penyesalan pertama apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Nah ini, ya Allah, tunda sebentar, sedetik saja ya, fa asaddaqa, aku akan sedekah. Ini pertama ini ya. Jadi yang disesali pertama kali orang yang mati ya, itu adalah masalah apa tadi? Sedekah. Fa asaddaqa, saya akan sedekah ya Allah. Nah ini kenapa yang disesali adalah sedekah? Karena dia melihat perjalanan alam barzah yang begitu jauh, perjalanan alam kebangkitan akhirat. Dia nggak bawa apa-apa, hanya membawa kain kafan saja, nggak ada bekal. Makanya dia kepengen bekal sedekah tadi. Bayangkan jamaah ya, kalau kita kepengen hari ini dari Bogor ke Semarang saja ya, Bogor Semarang ya, sekitar 450 kilo lah ya. Kita pakai bensin hanya 1 liter mobilnya, nyampe nggak kira-kira itu? Pikiran nggak di jalan, apalagi di tengah jalan tol ini. Sampai mana ini 1 liter ini? Cuma bekalnya 1 liter. Sampai Cibinong, udah macet, udah mati. Untung sampai Cibinong, khawatirnya sampai tol Cipali di tengah-tengah mati gitu, ngeri itu ya. Waktu kemarin saya ke Jogja itu
masih di tol, saya lupa, sopir saya itu lupa gitu, nggak ngasih tahu kalau bensinnya habis, sudah kedap-kedip di tol Pak. Doanya cuma satu, ya Allah bensin, ya Allah bensin gitu. Iya, jauh sekali itu. Kanan kiri tak lihat kok nggak berhenti rest area, ini gimana? Lewati di tengah tol ini gimana ceritanya kan itu. Nah, ternyata khawatir kita itu. Kedap-kedip mobil, bensinnya sudah strip satu udah separuh, udah kedap-kedip itu kan udah mati itu dan sebentar lagi. Insya Allah sampai pom bensin itu kayaknya kok masuk surga gitu. Rasanya kok ya Allah seneng gitu ya udah sampai pom bensin itu kayak selamat gitu. Ya coba kalau di tengah tol dorong itu gimana caranya gitu ya. Sama kayak orang mati tadi ya, dia mati hanya bawa kain kafan, dia nggak bawa apa-apa, rumah kan ditinggal itu. Nggak dibawa mati, mobil ditinggal semua, baru dibeli, kredit lagi belum lunas, nggak dibawa mati semua, dia hanya dilucuti, bajunya semua yang bagus ya, jasnya yang mahal dilucutin semua kan, diganti kain putih. Dia melihat ya Allah sedekah, kalau saya diizinkan untuk balik lagi sedetik saja, fa asodakoh, saya akan apa tadi? Sedekah. Kenapa kok sedekah gitu yang dipikirkan? Saya ngaji lagi ya Allah. Ya nanti itu dia pikirannya yang kedua itu. Yang pertama yang dia pikirkan itu sedekah itu karena dia nggak bawa apa-apa gitu. Apa yang dia bawa gitu. Sama kalau kita tadi ya di tengah tol bensinnya udah kedap-kedip itu, ya mau ditawari jabatan atau bensin, ya bensin lah duluan. Ya, gitu. Bensin. Yang penting dapat bensin bekal dulu ini supaya mobil hidup ini. Nah, jadi yang lainnya itu nantilah gitu ya. Makanya pikiran orang mati itu yang dia sesali ketika dia diganti baju jasnya tadi, diganti kain kafan, ya apa penyesalannya? Dia nggak bawa apa-apa jamaah, yang dibawa keinginannya saya sedekah itu, bekal yang akan dibawa mati itu sedekah tadi. Makanya Nabi itu mengilustrasikan kalian itu harta mana yang kalian pilih, ya. Harta yang kalian bawa atau harta yang kalian tinggal? Sahabat jawab, ya tentu harta yang kami bawa ya Rasulullah, yang kami suka. Nah, kalau hartamu yang tersisa itu harta yang kamu tinggal untuk warisan. Tapi hartamu yang kamu sedekahkan, nah itu hartamu yang akan kamu apa? Bawa. Harta yang kamu bawa. Nah, disinilah pentingnya tadi ya, wasiat untuk sedekah. Adapun warisan itu nggak usah diwasiatkan jamaah, karena kalau toh orang tuanya nggak wasiat, warisan itu otomatis akan jatuh ke siapa? Anak-anaknya, gitu loh maksudnya. Dan kalau tidak wasiat, itu orang tua yang meninggal nggak dapat apa-apa, dia nggak membawa harta, hartanya kan jadi apa? Warisan. Harta apa? Warisan. Makanya kenapa tadi Nabi memerintahkan untuk diwasiatkan supaya dia juga ikut bawa hartanya gitu. Bawa hartanya itu. Harta triliunan ya. Kadang bahkan jamaah ya, istri anaknya nggak ngerti bahwa ada rekening yang disembunyikan oleh bapaknya. Makanya kemarin waktu Munas ya, saya kemarin ikut Munas ya di MUI pusat. Itu salah satu putusan dan fatwa di Munas itu adalah masalah rekening-rekening yang tidak ada tuannya gitu ya. Kan banyak kan orang punya rekening mati, anak meninggal, istrinya nggak tahu, anaknya juga nggak tahu. Kan banyak itu Pak, disembunyikan itu banyak. Orang yang punya duit-duit itu ya, dia punya simpenan itu di rekening, orangnya udah meninggal, ya nggak ada yang ngambil, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, bagaimana rekening seperti itu ya? Kan numpuk itu triliunan itu, rekening seperti itu triliunan Pak, di bank-bank itu triliunan itu. Iya banyak itu, triliunan itu nominalnya hartanya itu ya, kalau dikumpulkan jadi satu. Nah makanya MUI merespon dari permintaan bank-bank tadi itu untuk dikeluarkan fatwa tentang masalah rekening-rekening apa istilahnya itu? Dorman ya, ya. Iya,
rekening yang seperti itu. Nah, bank-bank minta ke MUI untuk diberikan fatwa karena ternyata triliunan itu aset itu. Ya, orang yang nggak ada kadang istrinya juga nggak tahu. Kalau istrinya tahu kan bisa diambil oleh keluarga. Masalahnya ini kadang yang namanya orang itu ya, saking kikirnya atau saking khawatirnya itu dia menyembunyikan rekening itu. Banyak itu ya, simpanan rekening itu. Ya, duit entah duit haram atau apa kurang tahu ya. Yang penting dia punya rekening seperti itu, banyak itu ya. Nah, itu bank-bank itu datang ke MUI minta difatwakan. Artinya apa? Ini kan kasus banyak orang ya.